Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Figur Ramdhani dengan NIM 64231961. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil presentasi untuk pengerjaan tugas 1 yaitu perhitungan saham. Pada tabel pertama terdapat harga dua saham yaitu saham A dan saham B dari periode T0 sampai periode T3. Untuk harganya seperti berikut. Lalu kita masuk ke tabel return, rata-rata, dan standar deviasi. Untuk menghitung return ini rumusnya yaitu harga sekarang dikurang harga sebelumnya lalu dibagi dengan harga sebelumnya. Untuk rumusnya seperti ini. Diambil dari harga saham sebelumnya tuh. Lalu klik enter, hasilnya 0,05. Lalu untuk T2-nya juga seperti itu juga rumusnya, lalu untuk T3 juga. Lalu kemudian masuk ke saham B. Rumusnya seperti tadi, harga sekarang dikurang harga sebelumnya lalu dibagi harga sebelumnya. Lalu tekan enter. Lalu kita menghitung rata-ratanya. Untuk rata-ratanya ini menggunakan rumus average. Tinggal ditarik dari return-nya, lalu klik enter. Hasilnya sekian. Lalu kemudian saham B-nya. Tinggal ditarik, enter. Hasilnya sekian. Lalu kita masuk ke standar deviasi. Untuk rumusnya itu menggunakan itu di Excel. Lalu kita tarik kolom saham A-nya, klik enter, lalu saham B-nya juga tinggal ditarik, klik enter, hasil akan muncul seperti itu. Kemudian masuk ke return dan risiko. Untuk return saham A-nya diambil dari average. Lalu untuk saham B-nya juga diambil dari average yang saham B. Untuk bobotnya di sini saya memakai 40% dan 60%. Lalu cara menghitung hasilnya returnnya dikali dengan bobot. Lalu klik enter, hasilnya 1%. Dan untuk saham B-nya juga return dikali dengan bobot 60%, yaitu hasilnya 2%. Untuk hasil returnnya tinggal di sum, ditarik pakai rumus sum, lalu klik enter. Hasilnya akan keluar yaitu 3%. Lalu kita masuk ke standar deviasi, nilainya diambil dari standar deviasi yang sebelumnya di saham A, dimasukkan ke kolom saham A. Lalu standar deviasi yang nilainya B dimasukkan ke kolom B. Kemudian untuk bobotnya masih 40% dan 60%. Untuk cara menghitung hasilnya tinggal dikalikan seperti sebelumnya. Klik enter, lalu dikalikan dengan 60%, tinggal klik enter aja. Lalu di sum, tinggal ditarik dari hasilnya, klik enter. Lalu masuk ke tabel Sharpe dan Trainer rasio. Untuk returnnya diambil dari yang di atas ini. Kemudian ada risk free-nya yaitu 4%. Dan risikonya diambil dari standar deviasi yang ini. Kemudian itu rumus untuk menghitung Sharpe-nya. Lalu masuk ke bobotnya, di sini bobotnya 0,5 masing-masing. Untuk betanya 1,2 dan 0,8. Lalu untuk hasil betanya itu bobotnya dikalikan dengan beta. Kemudian di jumlah hasilnya 1. Kemudian masuk ke trainer, diambil dari yang return itu. Lalu ya
4%-nya diambil dari risk free, dan ini cara menghitung trainernya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan terkait tugas satunya. Kita lanjutkan dengan tugas yang kedua. Pada tugas 2 ini terdapat 3 saham yang berbeda dengan nilainya sebagai berikut. Lalu terdapat bobot portofolio dan informasi tambahan seperti risk free-nya 4%, RM-nya 10%, saham A 120%, saham B 80%, dan saham C-nya 100%. Lalu masuk kembali, kita menghitung return seperti tugas yang pertama tadi, yaitu harga sekarang dikurang harga sebelumnya dan dibagi dengan harga sebelumnya. Yaitu di sini mendapat nilai sebesar 5%. Lalu saham B-nya juga sama. Kemudian kita menghitung average seperti tadi, rumusnya average tinggal ditarik dari masing-masing saham. Ya, rumusnya seperti itu. Lalu kemudian kita hitung return yang ini dengan cara sebagai berikut. Untuk rumusnya kalian bisa lihat sendiri, tinggal ditambah 1 dipangkat 12 dikurang 1 dari masing-masingnya. Lalu kita masuk hitung variance dengan rumus var, kemudian slide dari saham, return saham A-nya, lalu saham B-nya juga seperti berikut, dan saham C juga sama perhitungannya. Lalu masuk ke standar deviasi menggunakan rumus yang tadi, kemudian tarik kolom return A-nya. Dengan return B juga sebagai berikut, dan return C. Lalu ini ada covariance A dan B. Dengan rumusnya seperti itu, kita slide return A dan return B. Lalu klik enter. Nanti akan ketemu hasilnya. Lalu A dan C, slide A dan kolom C, lalu B dan C, tinggal di slide, lalu klik enter. Lalu kita masuk ke tabel korelasi dan covariance sebagai berikut. Untuk korelasi dan covariance A dan B, nah rumusnya itu korel diambil dari kolom yang tadi, return A dan return B. Klik enter. Lalu yang A dan C juga sama, diambil dari kolom return A dan return C. Lalu ini yang B dan C. Kita ketik dulu B dan C. Diambil dari kolom B dan C. Lalu untuk covariance, rumusnya menggunakan covariance. Lalu tarik dari kolom A dan B, dan seterusnya seperti itu. Lalu klik enter. Lalu masuk pada tabel return, risiko, dan betanya. Dan ini cara untuk menghitung returnnya, dikalikan dengan bobot dari average-nya itu dikalikan dengan bobotnya dari masing-masing bobotnya. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya, lalu klik enter. Untuk yang kedua juga sama, diambil dari average, lalu kita ambil dari yang bobot yang keduanya, tinggal dikalikan masing-masing, lalu klik enter. Yang ketiga juga sama, diambil dari average, lalu dikalikan dengan bobot yang ketiga,
tinggal klik enter. Lalu untuk resikonya diambil dari standar deviasinya dikalikan dengan bobot seperti tadi. Bedanya ini diambil dari standar deviasinya. Lalu untuk menghitung betanya itu diambil dari bobot dikalikan dengan info tambahan yang saham A 120%, saham B 80%, dan saham C-nya 100%. Ini. Ya, diambil dari situ. Untuk betanya. Kemudian masuk ke Sharpe. Rumusnya seperti itu, diambil dari risiko dan return. Rumusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, Sharpe-nya diambil dari return dan risiko, dikurang dengan risk free-nya, terus dibagi dengan risiko. Kemudian yang ketiga juga sama, seperti itu. Terus untuk menghitung trainernya, kita ambil dari return, lalu dikurang dengan risk free, dibagi dengan beta, hasil betanya tadi. Lalu dapat trainernya. Kemudian untuk menghitung Jensen alpha-nya itu rumusnya seperti ini. Ada tambahan dimasukkan rumus RM-nya juga ke dalam rumus RM-nya. Seperti itu. Rumusnya, lalu klik enter, hasilnya seperti itu, sekian. Dan jika dipersenkan hasilnya jadi sekian. Ini kita balikin ke number like general. Lalu kita masuk ke dalam skenario-nya juga. Lalu ke bobotnya saya 45%, 35%, dan 20%. Lalu ada matriksnya seperti ini. Ini diambil dari variance, lalu dari cover A dan B. Lalu ini dari cover A dan C. Ini diambil dari cover yang B ditaruh situ. Kemudian yang tengahnya itu diambil dari variance yang B-nya. Ini diambil dari covariance yang B dan C. Ini diambil dari A dan C, lalu B dan C, dan yang terakhir variance yang C-nya. Bobotnya seperti ini, lalu ini untuk hasil variance portofolionya, dan ini untuk cari standar deviasi portofolionya, seperti ini rumusnya. Lalu ini hasil dari standar deviasinya, terus ini return portofolionya hasilnya seperti ini. Lalu ini ada skenario, risk, dan return-nya juga. Kemudian ada diagram frontier-nya. Untuk cara membuat diagramnya, masuk ke insert, lalu pilih menu chart, dan pilih yang scatter untuk chartnya. Kemudian untuk masukin datanya, klik kanan di tabel, lalu pilih select data, dan masukin datanya. Jadilah chart yang scatter plot seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Untuk tugas 1 dan tugas 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.